Pesti Kebijakan dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, ketemu lagi kita di Disket, diskusi seputar kebijakan terkini. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Hadir bersama kita orang yang berada di wilayah timur. Bapak ini adalah PJS Wali Kota Makassar. Yang dimana Makassar salah satu kota yang masuk dalam nominasi penerima inovatif Government Award tahun 2024. Berarti inovasinya keren-keren nih, apalagi itu Makassar ibu kotanya Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan coba kebijakan-kebijakan apa yang sudah diambil oleh Pak Wali Kota sehingga mengantarkan Makassar pada hari ini tetap menjadi nominator dan mudah-mudahan masuk dalam daerah atau klaster kota terinovatif dari 98 kota yang ada di Indonesia. Nggak usah lama-lama, kita langsung sapa Bapak Andi Arwin Ajis, ya, PJS Wali Kota Makassar. Siap. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat, Bapak? Sehat. Sangat kalau orang amat, Makassar Pak. bilang, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak. Kita mungkin bincang-bincang aja nih, Pak Wali. Iya. Gimana sih perasaan Bapak tadi pas keluar dari ruangan presentasi itu? Apakah melebihi disertasi doktor kah atau bagaimana? Enggak, Pak. Iya, jadi alhamdulillah ya, saya mengapresiasi tentu seluruh perangkat daerah terkait karena Makassar kembali lagi terpilih masuk nominator ya Innovative Government Award 2024 ini. Tentu ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar tetap konsisten menghadirkan inovasi yang berkualitas. Tidak sekedar sebuah inovasi saja, tapi inovasi yang dapat dijamin keberlanjutannya dan kemudian dijamin kualitasnya, kemudian juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ya. Artinya inovasinya bukan untuk ngejar iga ya, iya, tapi inovasinya untuk bagaimana masyarakat bahagia, iya, senang, betul, adaptif. dengan hadirnya inovasi tersebut. Luar biasa, singkat, padat, jelas. Intinya adalah adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Iya, betul. Oke. Berarti bagaimana tuh masyarakat itu bahagia dilayani pemerintah dengan cara-cara baru ya, lebih mudah, lebih simpel. Ya. Bisa saya pahami. Kemudian nih Pak, itulah perasaan Bapak tadi ya. Saya nggak bisa bayangin kalau saya di dalam itu. Mungkin saya minta izin keluar Pak, pergi ke toilet. Karena kritisnya tadi Dewan Juri. Ya. Kemudian bagaimana nih Pak? Seberapa besar IGA ini bisa mendorong semangat teman-teman di Kota Makassar? Saya dengar ada agen inovasi juga ya? Iya, betul. Sebesar apa sih IGA ini pengaruhnya mendorong Pemkot dan masyarakat Makassar untuk berinovasi, Pak? Yang pastinya dengan adanya award ini, tentu ini menjadi trigger ya untuk seluruh pemerintah daerah untuk berkompetisi, terus menghadirkan inovasi yang berkualitas sehingga mengejar untuk masuk dalam nominasi. Yeah. Nah, ini tentu baik ketika kita sudah memberikan ruang untuk melakukan kompetisi, tentu akan lebih banyak lagi menghadirkan inovasi-inovasi yang kompetitif masing-masing daerah. Yeah. Ini sebenarnya ide yang bagus dengan menghadirkan award ini, sehingga masyarakat terpancing untuk menghadirkan inovasi. Nah, ini jadi trigger untuk masyarakat. Kalau tidak ada IGA ini, ya saya yakin mungkin mereka asal ngajuin aja. Lemah semangatnya, nggak ada apresiasi kan? Iya. Itu yang paling penting. Sehingga dengan adanya Innovative Government Award ini, yang setiap tahun konsisten dihadirkan, ini tentu membangkitkan semangat pemerintah daerah terus tuh mengajukan. Ini terbukti 3 tahun terakhir Kota Makassar semakin meningkatkan kontribusinya, keikutsertaannya untuk menghadirkan inovasi yang awalnya 2022 hanya 54 inovasi, ini meningkat lagi di 2023 menjadi 74 inovasi. Nah, lebih meningkat lagi di 2023 menjadi 101 inovasi dengan indeks 80, sekian persen. Nah, itu meningkat terus. Artinya dampak IGA ini betul-betul dirasakan, membuat semangat pemerintah daerah. Salut Pak untuk Kota Makassar. Jadi
peningkatan jumlah inovasinya hampir konsisten, ya. Konsisten. Dari 50 sekian jadi 70 sekian, 70, 100 sekian. Nah, itu naik terus. Nilainya juga naik terus. Naik terus. 80 indeksnya sekarang sudah 80,35%. Ini agak lepas daripada peran agen-agen inovasi. Agen-agen inovasi. Makanya setiap perangkat daerah satu agen inovasi. Dan juga satu eselon 3, satu inovasi. Bayangkan saja berapa eselon 3. Nah, itu sudah wajib tuh diatur dalam peraturan daerah. Wajib eselon 3 ini memberikan inovasinya. Ya. Jadi, artinya kalau eselon 3 sebatas kepala bidang yang pegang satu program lah minimal satu tuh ya. program. Dan itu dijamin juga keberlanjutannya. Karena setiap inovasi yang hadir dituangkan dalam surat keputusan wali kota yang menjamin agar inovasi ini tetap berlanjut meskipun siapa pemimpinnya di situ, kepala perangkat daerahnya, dia tetap jalan. Karena SK wali kota. SK wali kota. Perintah. Wajib. Menarik pemirsa dan pemerhati kebijakan, besti kebijakan seluruh Indonesia. Pembicaraan kita semakin dalam. Memang Pak Wali jawabnya simple, jelas, ya. Kayaknya itu bicara orang lapangan lah, yang tahu bagaimana itu. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa sih uniknya, apa sih unggulnya inovasi yang ada di Makassar ini? Ya, jadi inovasi yang ada di Makassar ini dari namanya saja itu sudah bisa lebih lekat di hati masyarakat karena menggunakan bahasa-bahasa yang umum digunakan oleh sehari-hari. Sehingga menunjukkan inovasi ini memang betul-betul adaptif dan memang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Makanya kami mendorong inovasi itu yang hadir adalah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan yang wajib dan pelayanan dasar. Karena agar cakupannya ini lebih luas karena terkait dengan pelayanan dasar. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Sehingga kita berharap inovasi ini betul-betul cakupannya luas. Seperti Dr. Ota. Dr. Ota ini cakupannya luas karena masyarakat ini semua. Apa Pak? Dr. Ota? Dr. Ota. Artinya dokter itu dokter. Oh, dokter. Kalau tak berarti dokter kita. Oh, dokter kita. Dokter kita bersama gitu kan. Seperti itu. Artinya, pemirsa harus belajar bahasa Makassar dari inovasi. Dokter itu dokter dan ta itu kita. Artinya dokter kita semua masyarakat. Semua bisa memanfaatkan jasa dari dokter kehadiran inovasi ini. Semua bisa nah, dengan terbukti itu dengan semua bisa mengakses aplikasinya. Di handphone, di telepon. Kalau tidak bisa melalui aplikasi, bisa melalui call center 112 terintegrasi juga. Kemudian juga adaptif dengan segala ini ya Pak model. Setiap saat bisa dihadirkan tenaga-tenaga medis dari Dr. Ota karena dilengkapi dengan kendaraan listrik yang enggak usah diisi BBM. Ini kendaraan listrik. Pakai mobilisasi lagi Pak? Mobilisasi langsung ke gratis Pak? Gratis, langsung datang ke rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan penanganan medis yang tingkat pertama mungkin di situ. Nah, sehingga ini tentu membantu masyarakat agar mendapatkan hak-hak dasarnya, pelayanan dasar. Dan mereka bahagia. Iya, mereka bahagia. Begitu sakit ada pemerintah. Jadi ada Dr. Ota. Ada Dr. Ota. Negara hadir. Negara hadir di situ. Pemkot Makassar hadir. Pemkot Makassar memberikan perlindungan kepada masyarakat. Luar biasa Pak. Ini memang menyentuh sekali. Urusan wajib pelayanan dasar yang kita dorong di bidang kesehatan ya Pak ya. Di bidang kesehatan. Kemudian juga di bidang pendidikan tadi kelas berbintang. Kelas berbintang. Kelas berbintang. Jadi kelas ini berbintang isinya bintang semua atau anak-anak pintar semua? Ini agar ini sebenarnya indikator. Ada ditetapkan indikator karena di pemerintah Kota Makassar itu ditetapkan 18 revolusi pendidikan ya. 18 itu indikator revolusi pendidikan. Nah, semua sekolah-sekolah itu kelas-kelasnya diberikan indikator-indikator yang apabila mereka mencapai satu indikator itu maka mereka dapat bintang. Jadi berkompetisi nih mendapatkan bintang. Apresiasi dari Pemda atas prestasi siswa. Nah, itu dia. Jadi mereka berlomba-lomba tuh untuk menghadirkan sesuai indikator yang sudah ditetapkan. Sehingga mereka berkompetisi secara internal antara kelas-kelas itu. Semua kelas berkompetisi, menghadirkan bintang di kelasnya. Semakin banyak bintang dia peroleh, semakin nyaman pula peserta didik, semakin tentram, nyaman,
proses belajar mengajar bisa lancar dan kemudian juga mendapat apresiasi bagi tentu tambah semangat lagi. Sekolahnya tambah semangat lagi gitu. Dibuat mereka berkompetisi. Berarti memang kualitas generasi Kota Makassar 20 tahun ke depan sudah dipikirkan dari sekarang betul, dengan inovasi. Iya. Kelas Jadi iya. bintang ya. Iya, jadi tidak penanganannya tidak biasa-biasa saja. Jadi ada sentuhan inovasi dalam proses belajar mengajar. Efeknya itu Pak luar biasa itu pasti. Iya, kalau belajar mengajar yang seperti dari dulu kita belajar, Iya. bosan kan? Satu tambah kita, satu, nggak tahu. Oh iya, Di rotan. tegang kita kan. Di rotan tegang. Pak. Nah, gitu. Aduh. Ini kan lebih menghadirkan inovasi yang lebih rileks lah, tapi tidak meninggalkan bahwa peserta didik juga prestasinya tentu akan tetap dijamin gitu ya. Tidak dengan inovasi lalu kemudian prestasi anjlok, fasilitas meningkat, inovasinya ada, prestasinya nurun. Nah ini juga tidak. Hanya sekedar sekolah ngapain ya Pak? Benar Pak Wali, itu pemikiran yang out of the box menurut saya melihat persoalan-persoalan pendidikan. Betul. Kemudian Pak Wali ini, tadi respon juri ya. Iya. Sekarang itu jika berhasil nih Makassar masuk dalam 10 kota terinovatif, kalau udah terinovatif nggak ada lagi yang ternya. Itu udah paling tinggi itu. Tertinggi gitu. Nah, apa rencana Pak Wali ini? Untuk selalu menjaga, menggairahkan, apa mungkin diperluas lagi inovasi yang ada di Kota Makassar? Monggo Pak Wali. Iya, jadi saya pikir begini ya. Dengan apresiasi dari tim juri tadi menyatakan bahwa inovasinya sudah sangat baik ya, pengembangannya sudah baik, konsistennya, komitmennya juga baik, progresnya juga baik. Nah, tinggal tadi menyampaikan bahwa bagaimana bisa menghadirkan evidence-nya. Dari Ilan tadi menyatakan bahwa tolong sajikan evidence-nya sebelum dan sesudah hadirnya inovasi itu harus jelas bahwa inovasi itu hadir, ada perubahan yang signifikan yang dihadirkan dengan evidence tertentu yang bisa disajikan. Nah, untuk itu orientasi ke dampak lah Pak ya. Orientasinya dampaknya memang ada nggak hadir tuh inovasi? Jangan sampai hadir inovasi nggak ada membawa dampak yang besar terhadap masyarakat. Nah, itu juga harus dijamin. Nah, kemudian saya juga dengan balik Bangda Kota Makassar, Brida yang sudah menuju ke Brida kan sekarang Pak? Sudah menuju ke Brida ini. Tinggal insya Allah nanti pemerintah kota yang pertama lah yang terbentuk Brida. Memang sebenarnya udah jauh-jauh hari udah diusulkan. Tinggal persetujuan Kemenpan ya. Kita udah bisa lanjut menjadi Brida. Nah, semoga dengan juga hadirnya Brida di Kota Makassar, ini keberlanjutan inovasi kita setiap tahunnya terus dapat dipertahankan. Bahkan progresnya terus ditingkatkan. Kita berharap, karena saya hanya penjabat sementara, saya hanya menitipkan pesan nih kepada teman-teman yang berada di pemerintah Kota Makassar, di Brida Kota Makassar, agar tetap konsisten menghadirkan inovasi yang berkualitas, jangan hanya mengejar kuantitas, tapi pastikan keikutsertaan kita dengan inovasi-inovasi yang berkualitas betul-betul dapat menjamin kehadiran inovasi tersebut berdampak luas kepada khususnya masyarakat yang kita layani di Kota Makassar. Tangkap, saya cuma pejabat sementara. Tapi walaupun pejabat sementara, kesannya nggak bisa sementara selamanya. Iya, betul itu dia. Iya, saya harap kehadiran saya yang 2 bulan ini betul-betul memberi makna yang dalam, terutama dalam memotivasi teman untuk berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan pemerintah Kota Makassar. Terakhir Pak, pesan Bapak untuk ASN di Kota Makassar, terutama agen inovasi yang selalu berjuang ya Pak. Monggo Pak, ini pesan kepada seluruh agen inovasi yang ada di perangkat daerah, jangan pernah menyerah, tetap semangat, memotivasi teman-teman ASN untuk memberikan kontribusinya kepada daerah dalam bentuk inovasi-inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah di setiap masalah-masalah sebagai solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Makassar khususnya. Saya bungkus tuh. Itu jurisprudensi dari Wali Kota Makassar. Tolong dicatat teman-teman agen inovasi nih di Kota Makassar. Dari sekolah, puskesmas, di OPD semua. Siap. Pak Wali, terima kasih banyak.
Demikian Bapak dan Ibu semua, ya, agen inovasi khusus tadi sudah menerima ini pesan dari Pak Wali. Kemudian besti-besti kebijakan dan pemerhati kebijakan di seluruh Indonesia. Bicara kita singkat, padat, jelas, implementatif, dan mungkin ini bisa praktek baik ini kita tiru juga untuk kita kembangkan di daerah kita masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di disket berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih, saudaraku.